semuanya yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun online di rumah. Apa kabar? Semua pasti baik, karena kita memiliki Tuhan yang baik. Amin. Amin. Tema kita di bulan Juni adalah metanoia, yaitu pembaharuan pikiran. Mari kita baharui pikiran kita pautkan kepada firman Tuhan saja. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya juga rindu menyapa Bapak Ibu yang ada di lantai 1. Shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh hadir kembali di tempat ini. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mulai ibadah pagi hari ini. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami rindu menyembah Engkau, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tetapi karena Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya Engkau hadir bagi setiap kami, memulihkan hidup kami, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah-Mu di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari datang menghampiri tata kudus-Nya. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu.
sekali lagi angkat pujian ini dengan kesungguhan hatimu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan kami bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya hanya daripada-Mu Tuhan. Daripada-Mu kan kami bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Katakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan kami bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Oh, kami bawa kepada-Mu Tuhan yang terbaik. Terima kasih Roh Kudus. Semua yang kami miliki hari ini Tuhan, itu hanya daripada-Mu saja ya Bapa. Kami membawa ucapan syukur kami, kami membawa penyembahan kami di hadapan-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bawa persembahan yang terbaik dari hidup kami, hanya untuk nama-Mu saja Yesus, hanya untuk memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
terima kasih Tuhan. Ya dalam ya shikina na 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 na. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat pujian lebih lagi. Sebab Dialah Raja yang layak kita tinggikan, layak terima segala pujian. Mari masuk di hadapannya. Datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. For who you are, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are, you are good. You are, yes you are, yes you are. So good, so good, so good. Yes you are, yes you are, yes you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Sekali lagi nyatakan. All the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. We worship you. Worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, who you are. Sorak-sorai bagi Allah kita yang sangat baik dalam hidup kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa hari ini. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita juga akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Baik, untuk pengumuman minggu depan, doa lawatan akan dilaksanakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Jusa Rahmat. Kemudian selanjutnya untuk ibadah raya setiap hari Minggu, untuk ibadah pertama jam 6.30 akan dilayani oleh Pendeta Tan Kristiono. Kemudian ibadah raya sesi kedua akan dilayani oleh Pendeta Evi Lasmi. Kami mengundang Bapak dan Ibu Saudara boleh sama-sama hadir untuk bersama-sama beribadah di tempat ini.
Mari Bapak dan Ibu Saudara siapkan persembahan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan memberikan sebagian dari berkat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Takkan meninggal
kita bangkit berdiri bersama-sama, kita sambut firman Tuhan. Bapa, untuk pagi hari ini, terima kasih untuk segala yang Kau perbuat dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tercurah luar biasa atas hidup kami. Ubah hidup kami Tuhan untuk menjadi semakin selaras dengan Engkau. Ubah hidup kami untuk semakin kami menjadi seperti Kristus. Biarlah benar-benar kami mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami agar berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dalam setiap kelemahan kami, dalam setiap kekurangan kami, biarlah Engkau sendiri yang sempurnakan Tuhan. Roh Kudus tolong, Roh Kudus yang beracara. Hamba-Mu yang dalam kelemahan, hamba percaya kekuatan daripada-Mu lah saja yang memampukan kami. Urapi setiap kami boleh menjadi tanah yang baik, sehingga benih firman-Mu itu Tuhan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang mengubah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami terima segala kebaikan-Mu ini. Haleluya. Amin. Shalom. Thank you BAW. Sorry saudara ya, 1 minggu ini saya tepar, gak tahu. Sampai saya ngomong Tuhan, piye. Tapi puji Tuhan, biarlah kekuatan Tuhan yang membantu ya. Ya ini. Kalau sudah dapat yang terakhir, sudah habis. Saya cerita sedikit aja deh ya. 1 minggu ini memang saya ini nggak tahu. Tiba-tiba kok bisa sakitnya kayak gini ya. Saya nggak pernah sakit kayak gini. Batuk. Terus habis itu saya memang ada asma. Sampai nggak karu-karuan ya. Dokter sudah 2 kali. Ngelakukan apa aja semua sudah. Hampir tiap hari itu saya tiap malam itu tidak tidur. Boleh dikatakan praktis tidak tidur. Karena apa? Tidur gini nyesek, miring nyesek. Akhirnya duduk. Saya duduk di kamar, saya ada sofa bed. Saya duduk di sofa gitu, tangannya gini. Semalaman. Sampai saya ngomong Tuhan. Terus kadang capek, kan enggak mungkin nih saya nak tidur. Saya berlutut. Sampai saya ngomong, puji Tuhan ya. Aku begini, aku bisa berlutut. Ya wes berlutut, guling saya gini kan, saya doa. Ya doa sampai saya ngomong ki amin sesuk ya wis babano wis. Ya toh, sampai saya tidur ya kan. Kalau gitu nggak bisa tidur saya. Dan itu berlangsung 1 minggu sampai tadi malam. Sampai ini ngomong ya apa? Sudahlah. Iki iblis iki kurang ajar. Gitu. Saya cuma kepingin apa ya? Segala yang sudah diberikan
selama 1 bulan ini tentang pembaharuan pikiran, itu betul-betul sebetulnya menghantui saya. Ya. Kayak apa sih sebetulnya pembaharuan pikiran itu? Semua kan ya Roma 12 ayat 2, ya 2 Korintus 10 ayat 5, Filipi 4 ayat 8. Hafal semua enggak? Harus hafal ya. Paling enggak itu ngerti gitu loh. Gitu. Dan kayak gitu terus enggak hafal semua ya. Pembicaranya mulai dari awal bulan sampai terakhir saya ini lah percuma gitu. Ya kan? Gini loh. Sampai saya mendapatkan, saya itu sebetulnya mau ekspositori ya. Ekspositori itu dari awal sampai saya pernah diprotes sama Ineke. Kok kuwi khotbah kakean ayat. Gak kira dicatet Yohan. Gak kira link. Percuma. Duh. Maksud saya itu ya, kalau saya memberikan khotbah itu rentet tuh. Awal mulanya ki opo sih? Kejadian ini sampai plek terjadi gitu loh. Tapi ya karena keterbatasan waktu, apalagi kemarin katanya meeting rapat PAW, nanti ada red flag ya. Kurang 10 menit ditandai, buyar. Ya daripada aku di red flag ya, aku tak buyar sih gitu loh. Ya. Oke, gak apa-apa. Mengacu kepada semua yang sudah khotbahkan, satu hal yang di dalam kehidupan kita itu yang terbesar itu adalah Tuhan memberikan adalah apa? Anugerah keselamatan. Betul kan? Ya. Apa ini? Tokopedia. Ana iklan nih. Ya. Anugerah keselamatan yang betul-betul Tuhan sudah janjikan kepada kita kalau kita mempercayai Dia sepenuhnya. Betul kan? Ya. Tapi dalam proses kepercayaan mempercayai Dia itu kan bukan sesuatu yang mudah. Betul ya? Saya bukakan sesuatu dah. Kita tidak mudah loh percaya sama Tuhan. Betul enggak? Gampang? Senyum. Gampang enggak? Percaya sama Tuhan itu gampang enggak? Oh gampang Pak Lukas, ciami. Hebat. Kalau sampai ngomong percaya sama Tuhan itu gampang itu. Ya stop. Serius, saya bukan tapi sesungguhnya perjalanan kehidupan kita untuk mempercayai Tuhan sungguh-sungguh itu bukan satu hal yang mudah. Kenapa? Nah ini nanti. Saya balik sedikit ya. Tentang hal suatu keselamatan, itu kan dikatakan kalau kamu mau selamat yaitu perlu 2 sisi. Keselamatan itu anugerah satu ya. Ada 2 sisi yang saling berkaitan, yaitu siapa? Pihak kita dengan pihak Allah. Ya kan? Nah, harus ada kesepakatan. Gitu. Tuhan kepinginnya semua selamat. Betul ya? Yohanes 14. Gitu. Bahwa Yesus diutus untuk menyelamatkan seluruh umat. Tapi ono sih ndak sing selamat. Ada ndak yang tidak selamat? Ada toh. Kenapa kok bisa ndak selamat? Karena tidak ada kesepakatan. Betul ya? Paham ya sampai di sini ya? Saya pelan-pelan ya, saya pelan-pelan. Terus kemudian dari sisi Allah ingin semua selamat, makanya memberikan Yesus. Tapi di sisi manusianya perlu ada satu tindakan yang dengan sadar dia mau menerima anugerah keselamatan itu. Di Roma 10 ayat 9 sampai 10. Ya kan dikatakan jika engkau mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu, ya kan? Maka akan selamat.
Ya toh, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Paham ya? Jadi kan ada dua sisi. Kalau kita mau mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, karunia Allah yang mau menyelamatkan, ambil ini gatuk. Akhirnya katakan apa? Kamu akan diselamatkan. Betul ya? Nah, dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Tapi ada satu hal yang juga merupakan, kalau saya ngomong, faktor penentu. Sehingga seseorang ini bisa percaya dengan hatinya, terus mengaku dengan mulutnya. Dan apa satu lagi yang mempengaruhi? Pikiran. Betul enggak? Bisa enggak, saya tanya, orang keinginan hati, kepingin sesuatu, tapi pikirannya beda, bisa enggak? Bisa enggak? Anybody home? Bisa kan? Aku iki kepingin ngene, hatinya aku kepingin, tapi pikirannya iki gak iso. Kadang hati sama pikiran klop, mulutnya gak tutup, betul enggak? Ini kan ada sesuatu yang mau ngomong gak keluar. Atau lagi apa tadi? Hati kepingin, pikiran kepingin, mulut gak tutup tadi saya ngomong. Nah, padahal 3 faktor ini yang tadi bisa menentukan keselamatan itu bisa diterima. Yaitu dengan apa? Dengan hati percaya, mulut mengaku, pikiran iki yo podo. Iya, aku harus mengaku, aku percaya Yesus, aku akan keluar dari pikiran ini, kan akhirnya keluar lewat mulut. Setuju enggak hal ini? Setuju dulu ya. Setuju ya? Jadi pikiran ini menentukan. Saya kasih judul apa ya ini ya? Saya kasih judul apa Pak Mei kemarin ya? Saya kasih judul apa Pak Mei? Saya ngirim ke Pak Mei. Saya kasih judul ini, dualisme pikiran membawa pada kematian. Judul saya ini. Saya nggak pernah ngasih judul ya. Tapi ternyata pada waktu saya mengoreksi semua ini, saya pelajari, ternyata pikiran kita ini bisa menentukan kita ini mau selamat atau enggak. Loh kok iso Pak? Iya. Makanya hati, pikiran, mulut itu harus selaras. Harus satu kesatuan. Ini tadi saya katakan, sering hati kita beda dengan pikiran, beda juga dengan perkataan. Pikiran ini harus dikendalikan. Makanya kenapa ada ayat 2 Korintus 10 ayat 5. Tadi pagi juga dibahas sama Bu Esther. Minggu lalu Bu Foni, Pak Aryadi, entek ayat ini, bosen mungkin. Bosen enggak? Enggak. Oh puji Tuhan enggak. Ana ing bosen Pak, bolak-balik iku. Bolak-balik iku diwaca apa di ngerti apa ndak? Apa 2 Korintus 10 ayat 5? Apa Pak Lukas? Duh kapal. 2 Korintus 10 ayat 5. Aku apa? Menawan.
Ingat enggak? Ingat enggak? Dulu lupa Pak, sekarang lali. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Berarti pikiran ini harus apa? Dikuasai. Betul ya? Harus dia apa? Tawan. Bahkan harus ditaklukkan. Karena apa? Pikiran kita ini sedang distract. Wah, saya senang pakai kata distract gara-gara aku itu punya anggota KPK itu ya. Dia ngomong, Pak, saya ke distract. Aku tak pikir distract iki apa tuh ya? Gak tahu nih teralihkan ya. Pikiran kita ini gampang teralihkan. Sekarang saya tanya, Aryo lah. Ini top. Mau tanya saham, mau tanya semuanya itu dia ini, top ini. Gitu. Sekarang ngomong firman. Kira-kira pikirannya iso mikir saham enggak? Bisa ya? Enggak apa? Oh, marketnya tutup. Tapi kan iso memperkirakan semen kira-kira ya apa ya? IHSG ini modern apa enggak ya? Bisa enggak? Bisa. Siapa mana yang jalan-jalan? Buswan. Senengannya kan jalan-jalan. Mari ini mulai gereja yang dina ya. Firmannya durung tek. Tapi pikirannya wis yang dinti. Betul loh? Pikiran kita nih harus dikuasai, ditawan, bahkan ditaklukkan kepada pikiran Kristus. Kalau ndak gitu, distract, kita bisa kemana-mana. Kenapa? Karena Tuhan ini menciptakan otak kita ini luar biasa. Ini ada ahli komputer. Saya kemarin baca, ini ada Anton nih lewat ya. Ya, kapannya dia membahas tentang komputer atau otak manusia di materi KPK ya. Anton ya, betul ya, tentang pembaruan ini ya. Saya sempat baca. Otak manusia itu punya apa? 2,5 juta giga. Iya betul ya, Ton. 2,5 juta gigabyte. Handphonemu, handphoneku ini kira-kira piro giga sih? Paling banter. Otak manusia itu bisa menyimpan 2,5 gigajuta byte. Ini aku Google, saudara ya. Ternyata itu bisa menyimpan 3 juta jam nonton video TV, puteran terus sampai 300 tahun. Wis tah, kemeng kon. Kon nonton FC iso sampai F piro wis aru. Gitu. Yang doyan FC sekarang lagi demam FC. Mau nonton drakor nganti aktore buyuten niku saya durung tek. Betapa besar kapasitas otak kita ini loh yang diberikan oleh Tuhan. Tapi masalahnya kita tidak pernah bisa menguasai otak kita ini, pikiran kita ini untuk ditaklukkan kepada Tuhan. Iki sing repot. Karena pikiran kita ini sangat luas, bahkan bisa liar. Tahu ya liar ya? Out of the box. Dulu kami punya pada waktu kami belajar STT, kami punya satu rekan murid. Rekan apa ya? Podo-podo satu belajar gitu. Kalau ditanya, jawabannya mesti nyangdi-nyangdi. Sampai kita menjuluki dia
namanya ini siapa itu? Oh, misalnya Amir. Oh, Amir melayang-layang. Sampai gitu. Ingat ya teman-teman yang di kuliah sama saya, itu Pak Riyadi ada, Pak Mei ada. Karena apa? Dia sering melayang-layang. Ditanyai A, jawaban iso B, iso C, iso tekan Z. Terlalu gerambiang. Pikiran kita ini terlalu liar. Makanya di 2 Korintus 10 ayat 15 atas 5 tadi dikatakan apa? Karena kalau tidak kita kuasai, kalau kita tidak taklukkan, kita bisa apa? Menentang pengenalan akan Allah. Otak kita itu bisa ke sana. Kita bisa menentang pengenalan akan Allah. Makanya keselamatan itu sekali lagi saya katakan anugerah. Tidak semua orang bisa terima. Tuhan beri, tapi tidak semua orang mau terima. Karena pikirannya dia gak nutut. Terus di 2 Korintus 11 ayat 3 dikatakan apa? Pikiran kita ini mudah disesatkan. Distract tadi. Gitu. Tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Berarti pikiran kita bisa disesatkan kan? Itu nanti kita bahas itu. Terus di Mazmur 10, enggak usah dibuka dulu, enggak apa-apa. Itu tentang apa? Meremehkan kebijakan Allah. Loh, pikiran kita ini aneh-aneh loh. Aku waktu saya baca ini mikir ya, saya balikkan ke diri saya sendiri. Iya yo, awake dhewe iki kakan kreasi, kakan pola, sehingga pola yang sudah diberikan oleh Allah, oleh kerajaan Allah, pola kehidupan yang dimana kita akan menerima segala janji-janji Allah, ikut dimodifikasi dewe dengan pikiran kita. Bahkan di Daniel 5 ayat 10b dikatakan pikiran ini bisa membuat kita gelisah. Ayo, sering enggak? Aduh pikiran iki, durung mari iki ono iki terus tambahi meneh, bikin gelisah hidup kita. Sampai yang paling parah di Matius 9 ayat 4, selalu berpikir tentang hal-hal yang jahat. Ngeri ya. Ternyata pikiran kita itu ngeri. Saya kasih contoh. Saya judulnya di sini nih, drama kehidupan di Taman Eden. Kita buka Kejadian 3. Siap ya, Mulmed Kejadian 3, nanti 1 sampai dengan ke 6. 1 dulu. Kejadian 3 ayat 1b. Di sini cerita kehidupan. Taman Eden, saudara bisa bayangin ya. Saya pada waktu merenungkan firman ini, saya membayangkan. Di KPK saya sudah sempat ngomong. Ayo dibayangno yuk. Taman Eden ini kira-kira sak piro gedene? Masa sak Taman Buri? Ya enggak mungkin tuh ya. Saya membayangkan Taman Eden minimal lah. Sak Sidoarjo ini sampai alun-alun, sampai sinilah. Kira-kira cukup besar enggak? Ya kecil aja nih ya toh. Terus di tengah-tengah itu ada pohon kehidupan. Bisa membayangkan? Mari saudara-saudara fokus, bayangkan. Semakin dalam. Tak hipnotis. Ya, pohon kehidupan di tengah. Dan bersamaan itu ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Saya sempat tanya, kira-kira
pohon kebaikan dan kepengetahuan baik dan jahat ini cedek ndak ambek pohon kehidupan? Engkau dewi takon mbek Tuhan ya. Kira-kira cedek apa ndak? Kenapa? Saya liar ya pikiran saya pada waktu itu. Saya cuma mikir gini. Adam dan Hawa dikasih kuasa sepenuhnya atas Taman Eden. Terus kemudian Tuhan ngomong, sing dilarang dimakan apa? Pengetahuan baik dan jahat. Iya kan? Pohon kehidupan boleh dimakan enggak? Boleh. Boleh. Karena ada larangan. Tapi iblis ini mulai distract, mengalihkan perhatiannya Hawa. Hei, wah, tuh. Cino itu, wah, iki lho wah, apik wah, iki apik. Sweger lho, Pak. Apa ngomong, "Dalah. Kok ae, gak oleh." Tuhan ndak oleh kok. Loh. Keliru kon, Pak. Kon mangan iki. Kamu iso jadi kayak Allah. Ah, guys. Ndak oleh. Iblis pergi. Gagal loh. Baleni mana sesuai? Kenapa yang diserang wanita? Wis tahu sendiri jawaban dewe. Ya, sorry. Kenapa yang dipengaruhi mesti wanita? Ya jawaban dewe. Terus ayat yang keberapa? Ini penyesatan yang pertama, iblis kan ngomong, tentunya Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Itu penyesatan yang pertama. Tapi selanjutnya, 2, lalu sahut perempuan itu, bukan, semua boleh kami makan. Cuma satu sih tidak boleh. Itu kan? 3, yaitu bahkan Hawa iki meneh wedok iki meneh. Lihat. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun apa? Emang Tuhan ngomong jangan raba? Ceken. Kejadian 2 ayat 17. Bener gak ya? Mandar gak salah. Kejadian 2 ayat 17. Apa? Coba baca. Baca 1. Aku ngos-ngosan iki pisan. Ono kata-kata raba. Kenapa Hawa iso ngomong raba? Pancen wedok iku hiperbolis. Sering nambah-nambahi. Iku lho wedok. Maling ini aku diantemi wong wedok ya. Lihat. Tuhan ndak nyuruh kok, ndak bilangi kok. Cuma jangan kamu makan. Hawa iki lho iso nambah-nambahi. Bahkan jangankan mangan, ngote ae gak oleh. Gak ono Tuhan ndak nyuruh. Mangkane ya aja lebay ya. Tobat sing lebay. Ngomong A iso dadi A++++. Terus kemudian Hawa mulai kepikat. Di ayat berapa itu? Pasal 3 ayat 4 sampai 5. Ayo coba. 4 ya.
Tetapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. 5. Sing ngomong gini siapa? Iblis tuh. Wah, panganen delok entah. Gak kira mati. Tuhan iku ngerti. Nek kon makan gak kira mati. Ono pohon kehidupan kok. Kan dia makan pohon kehidupan. Kamu mungkin mati. Tapi kamu akan jadi seperti Allah. Kamu akan jadi ngerti mana yang baik, mana yang jahat. 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan apa? Sedap kelihatannya. Ngayal wis. Kon enak iki. Nek tak pangan iki enak tenan iki. Cewek-cewek apiku gak elek api. Ya. Terus mikir lagi pula pohon itu menarik hati. Semakin didelok, semakin menyenangkan. Ya, terus kemudian dan mikir nih, memberi karena memberi pengertian. Lalu karena dia memberi gini loh, tak pek, tak mangan, aku iso ngerti. Bojoku watuk bisa dong. Kita berdua sakit, Mang Saudara. Tapi sudah sembuh lah. Ya. Jadi terpikat. Api rek. Nggak bakal mati kok aku makan ini. Tapi aku malah bisa menjadi punya pengertian. Apa yang terjadi? 6. 7. Wis makan bareng wis. 7. Ada tidak 7? Bersama-sama dia makan, suaminya makan. 7 tidak ada. Oh, tidak ada, entek. Oh. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Sebelumnya telanjang enggak? Tapi enggak tahu, telanjang tapi enggak tahu. Kenapa kok bisa enggak tahu? Karena apa? Karena pikirannya tidak pada kejahatan. Pikirannya tidak dicemari oleh sesuatu yang jahat. Betul enggak? Ayo kita punya anak kecil-kecil dulu. Sopo? Mungkin sing di desa biasanya Pak Ketua ya. MMC kan di desa tau dulu. Umur setahun, 2 tahun, melayu muda ngono. Isin? Gak diisin pancen. Suku-suku terlantar itu pedalaman. Iya toh? Irian. Gak pakai apa-apa. Saking aja sekarang pakai baju. Malu satu yang lain? Tidak. Kenapa? Karena pikirannya tidak tercemar oleh sesuatu yang jahat. Tapi begitu buah itu dimakan, mengerti tentang hal yang baik dan jahat, terbukalah dia.
Deng deng deng. Apa yang Allah lakukan? Dia ngomong, waduh, sambil kalian baca sendiri ya, cerita ini. Allah ngomong ini, waduh, Hong Yam iki, Hong Yam, bahaya iki wis mangan pengetahuan baik dan jahat. Mereka menjadi salah satu dari kita. Nek gitu, wah, cepet pohon kehidupan tutup, jaga dengan kerubim. Supaya apa? Nek wis pengetahuan baik dan jahat dimakan, dia makan lagi pohon kehidupan, ono saingane Tuhan. Betul enggak? Makanya langsung ditutup pohon kehidupan. Dijaga. Supaya apa? Manusia ya wis iku wae. Kon wis ngerti toh yang baik dan yang jahat. Sekarang hidupmu tinggal masuk dalam dua pilihan. Kita mungkin tidak tahu cara berpikir kita saat ini bagaimana. Terdistract oleh hal-hal duniawi, oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Mungkin kita tidak kroso, kayak Hawa tadi lah. Kita coba lihat ini. Di mana ya? Keinginan yang dibuai itu di mana? Ayat berapa? Ibrani 4. Ibrani mana ya? Dua kali yang tentang ini loh. Oh, Yakobus 1 ayat 14 ayat 15. Coba. Mencelat ini saudara. Yakobus 1 ayat 14 ayat 15. Nah, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ingat ya, drama Taman Eden itu kayak gini. Kita mungkin gak aku gak mungkin ngono. Aku gak mungkin tercemar, aku gak mungkin kumpul wong-wong model-model ngono wis. Wis talah, aku jaga kekudusanku, aku punya kumpulan yang positif dan bla 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 bla. Tapi kita tidak ngerti, sesungguhnya iblis itu masuk pelan-pelan. Makanya pada waktu mencoba Yesus dia katakan dia pergi mencari waktu yang baik. Untuk apa? Semua kita ini dicobai oleh keinginan kita. Diseret, bahkan dipikat. Bahkan di firman Tuhan, saya lupa, saya catatan saya mungkin mencolok-colok. Keinginan yang sudah dibuai akan menjadi apa Pak? Kematian itu loh. Di ayat mana ya? Coba yang punya ayat 15, ayat 15. Nah, dan apabila keinginan ini telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Hawa mati pada waktu langsung makan itu? Tidak.
Dia tidak mati secara jasmani, tapi terputusnya hubungan dengan Allah. Itu loh. Kalau kita tahu bahwa kita terputus dengan Allah, finishnya apa? Mati. Tidak ada keselamatan. Makanya ayo kita hati-hati dengan pikiran kita. Jaga pikiran kita. Jangan sampai ke distract. Makanya ngomong, segala yang baik, yang benar, yang adil, yang suci, yang sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Aplikasi ini itu kaya opo? Penerapannya loh, kan angel saja nih. Gitu. Jangan memikirkan hal-hal dunia. Pak, kene sik urip di dunia, Pak. Gak dipikir ta. Tapi kalau kita sudah ngerti rencana Allah dalam hidup kita, jangan sampai pikiran kita ini ke distract, teralihkan oleh hal-hal yang kelihatan dengan mata. Memang kalau kita lihat dengan mata, aduh, dolarmu ndak, barang-barang larang, krungu, oh iki kok BBM ndak maneh, oh iki Mas bagus ganteng niki ngene, oh no, macem-macem. Tapi kalau kita tutup semua itu, dengan kita tahu bahwa kita punya Allah yang akan menutupi kita semua, melindungi kita semua, yang bertanggung jawab atas hidup kita, hal-hal itu tidak akan mencemari pikiran kita. Makanya tadi saya tanya, percaya enggak sama Tuhan sungguh-sungguh? Gak gampang percaya sama Tuhan. Ya apa Pak percaya? Saham anjlok terus sih. 2 hari ini turun terus. Ngeri. BMRI turun. BBRI turun. Orang yang mengandalkan Bitcoin. Bitcoin saya kemarin ngobrol dengan konco-konco teman-temannya. Maring ini nyentuh 1 M maneh dari 2 M, dari 1,8. Gak mungkin Pak. Tiba-tiba tadi malam saya di WA. Omongannya sampean mudun, bener Pak. Sekarang 58.000 US. Betul ya Rio? Gue tak lihat dulu. Ngene iki seneng aku, klop gitu. 58.000, 5.800. 58.000. Iya. Turun kan? Hancur ya. Tapi kalau kita fokus di situ, akhirnya apa? Itu kematian yang akan kamu terima. Kalau kita tetap ingin lihat Tuhan, sekalipun, ya itu yang katakan apa? Pohon ara tidak berbuah. Sekalipun lingkungan ini kelihatannya do ekonomi ki merosot Tuhan. Bukti ini kini iso mangan sehari ping 3 jan. Ada yang makan 1 hari sekali, kecuali yang diet loh ya. Ada yang ngemis di sini, di perapatan, gak ada toh. Itu loh. Ayo, pikiran kita ini ruban. Makanya di Roma 12 itu katakan, berubahlah dengan pembaruan budimu. Bagaimana kamu bisa ngerti yang harus berubah? Baca firman. Kau nok mana cerita nih? Balik lagi harus baca firman. Karena firman ini akan membuat kita tetap berjalan di jalurnya Allah, di jalur pikirannya Allah. Tidak mudah ke distract. Walaupun secara mata jasmani kelihatan yang jelek, pendengaran kita melihat hal-hal yang buruk, kita bisa kendalikan semua, termasuk mulut kita. Akhirnya keluar sesuatu yang baik. Bukan mati kon, ya mateo dewi. Gitu loh. Ayo dari diri kita.
Makanya selalu kita minta untuk kuasa Roh Kudus melengkapi seluruh aspek kehidupan kita. Efesus 6, ini kemarin tidak ada catat, tolong Pak Mi. Efesus 6 ayat 10 sampai 17, tidak apa-apa lah, sampai kalian juga bisa baca. Itu apa? Perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 10 apa katakan? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat apa? Melawan apa? Yang keras, melawan apa? Nah, tipu muslihat, kayak tadi itu loh, bahwa api kiwa, penyesatan. Paham ya? Sampai sini paham ya? Kita bisa ngelawan tipu muslihat iblis. Licik-licik iblis itu. Serius ini. Dalam kondisi seperti ini, saya cerita sedikit, ini kejadian tadi malam. Dia sudah tidur semua. Sekitar jam 1, jam 2. Saya ini dapat WA dari teman. Dia ngomong, Pak Yusak, saya ini istilahnya tolong bantu cariin pemodal untuk pekerjaan dia. Terus kemudian berapa modal? Sekian gini. Dia ngasih hitungan gini. Saya ngomong, saya tahu anak ini baik, ya orangnya baik. Terus saya ngomong, ya wis lah bikin aja kerja perjanjiannya. Dalam hati saya, ya wis lah aku tak investasi lah. Gitu. Ya. Kemudian karena nilainya tidak besar menurut saya. Ya. Terus kemudian dalam perjalanan gitu, malam tadi kan saya ngomong, saya tidak bisa tidur. Saya tidak bisa tidur, terus saya duduk, saya doa. Saya doa itu bukan terus, ya Pak, saya cuma kadang narik napas dia. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Cuma itu tok, saya tidak bisa ngomong yang lain. Nyesek. Saya ngomong, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Itu aja. Terus kemudian timbul, ting. Tiba-tiba ada hikmat ngomong. Kamu jangan bikin perjanjian model yang kayak gitu. Bukankah aku pernah mengajari kamu bahwa kalau bikin perjanjian kerjasama dengan seseorang, tidak boleh yang begini. Kamu harus berdasarkan firman Tuhan. Kaget saya. Waduh, salah aku. Akhirnya pagi-pagi saya WA dia. Wis kita ketemu dulu aja lah. Lupakan yang semalam kita bicarakan. Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, ayo kita mulai kembali kepada Alkitab kita. Dasar firman ini. Apapun. Mau rundingan, mau proyek, mau apapun, mau bicara, mau ngasih konseling, mau ngasih pendapat, kembalikan sebuah kebenarannya kepada firman. Bukan kebenaran yang dibangun oleh kitanya sendiri. Memang mungkin kebenaran firman ini lebih tajam. Dikatakan, di mana itu? Firman lebih tajam daripada pedang bermata dua. Di mana itu? Ayo. Ada yang tahu? Apal enggak? Iku bolak-balik lu dibuka. Di mana itu? Ayatnya. Mana Mi? Lebih tajam. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun,
ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ini yang luar biasa. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Jadi kalau ada sesuatu yang mengusik pikiran kita, kembalikan kepada firman. Jengli itu? Masuk akal kan? Kenapa kok kita selalu disesatkan? Karena kita tidak pernah mengembalikan pikiran kita kepada firman. Siapa mau kepingin berhasil dan beruntung? Pasti ngacung kabeh. Iya toh? Aryo saham naik, untung akeh. Iya toh? Mama jalan-jalan terus. Yo. Iya toh? Siapa yang kembali ke firman? Pikiranmu dimasukkan ke firman. Bukan mengandalkan pikiran manusia, bukan mengandalkan apa yang kelihatan di dunia ini, pendapat-pendapat orang atau apapun. Semua kembali kepada firman. Maka janji firman itu akan terpenuhi semua. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan berhasil dan beruntung kemana kau pergi, engkau pergi. Engkau akan naik, tidak akan turun. Itu akan terpenuhi dengan sendirinya. Bukan kita minta itu, Tuhan berkatono aku yo. Suwe-suwe aku mikir yo. Iya yo. Tuhan iki kok iso dadi kaya objek supaya memenuhi keinginan kita yo. Tuhan berkati aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan jagai aku, Tuhan lindungi aku. Perasaanmu iki Tuhan iki sopo lho. Tapi kalau kita ngerti bahwa siapa pribadi Yesus yang kita ikuti ini, kita akan semakin ngerti, oh, pikiran Tuhan itu gak pernah ono elek buat kita. Segala sesuatu yang baik berasal daripada Bapa yang baik. Oke, saya tidak perpanjang. Ya. Ubah cara berpikir, maka engkau akan menjaga keselamatan hidupmu. Dengan pikiran yang benar, bisa memilih mana kehidupan yang membawa engkau pada kehidupan atau kepada kematian. Itu pilihan. Engkau yang mengatur semua pikiranmu. Jangan ngomong, pikiranku tak serahno padamu ya Tuhan, tapi mari ngono mikir dewi. Padha ae bujuk. Wis ta. Tuhan, aku serahkan semua perbuatanku padamu. Tak serahkan Tuhan, mari ngono ono pilihane. Iki mari ya Tuhan ya. Loh, wis gak cocok blas. Perlu banyak baca firman. Perlu punya hubungan pribadi yang khusus sama Tuhan. Bukan cuma sekedar baca firman. Baca firman 5 menit, 10 menit mari. Sing suwe iku ngrenungno. Saya mulai belajar nyoba. Yang sering mendistract kita itu kenapa sih? Kok bisa kita itu gampang ngali. Apa? Scroll. Oh elek. Oh lumayan. Oh elek. Wah apik iki, tak tuku. Scroll dalam waktu singkat itu membuat kita tidak pernah bisa fokus. Saya kemarin sempat baca, terus kemudian saya ngambil komitmen di hidup saya, di diri saya coba minimal 1-2 jam untuk tidak scroll. Tapi kalau mau baca, ya baca. Kalau mau lihat. Tapi bukan scroll. Amin. Yuk, musik. Untung ndak red flag.
Wis ya, mesti ini ya. Lewat ya, 10:30. Ya, saya ingin banget, saya jujur kepingin banget. Kita punya pikiran yang benar-benar dibarui. Pikiran yang benar-benar berdasarkan pada firman. Wis talah, ojo kakek mikir, wong iku kok ngene to ya, mbek aku. Wis ojo iku masa kecil itu, iku anak-anak. Kini wis tuwek kabeh, wis dewasa. Gitu. Udahlah. Pikiran-pikiran yang tidak berguna itu buang. Buang. Pikirkan bagaimana engkau menjaga hidupmu untuk supaya nanti keselamatan itu betul-betul menjadi milikmu. Lagu yang terakhir bagus. Ubah hatiku ya. Mungkin ada kata-kata satu lagi ya. Aplikasi konkret di zaman ini, pikiran kita harus selalu diisi dengan kebenaran, sehingga kita dapat menemukan panggilan kita sebagai orang percaya untuk menggantikan tempatnya Adam yang dulu itu, seperti yang sudah dilakukan Yesus. Adam gagal. Adam gagal toh? Yesus tapi menang. Dan kita adalah anak-anaknya. Dan kita harus mengikuti jejak Yesus. Kita harus jadi lebih daripada pemenang. Iya kan? Maka kita pun harus berjuang untuk menang. Karena kemerdekaan itu, kebenaran itu memerdekakan kita. Ubah cara berpikirmu untuk keselamatanmu. Ubah hatiku. Haleluya Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Lord. Oh Tuhan. Oh Jesus. Ubah cara berpikir kami Tuhan. Ubah cara memandang kami Tuhan. Ubah cara mendengar kami. Ya Rabba Shikiri Karala Shikara. Oh Jesus. Ubah hatiku, amin. Oh haleluya Lord. Kita bangkit berdiri. Nyatakan sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan, aku mau berubah. Mulai dari pikiranku Tuhan. Aku mau ubah segala pikiran-pikiran yang jahat. Aku mau tawan. Aku mau kuasai. Aku mau hancurkan semua Tuhan yang bukan daripadamu. Ya Rabashene Karalabashika. Oh haleluya Lord. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Rabashene Karalabashika. Kuria Labashiki Karalabashika. Ubah hidup kami. Roh Kudus tolong. Oh haleluya. Kami mau berubah. Kami mengambil keputusan untuk merubah segala hal yang jelek, yang salah dalam hidup kami. Ya Rabashikara. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu siang ini. Melalui firman-Mu ini Tuhan, biar kami mau berubah dalam segala tanduk pikiran kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang akan membimbing dan menguatkan kita untuk kami mau berubah dalam segala bentuk dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berkati kembali hamba-Mu Bapak Yusa Rahmat Bakti STH yang sudah melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Kau berkati kesehatannya Tuhan. Kau berkati kekuatannya Tuhan. Kau berkati usaha pekerjaannya Tuhan. Dan terutama di dalam penginjilan Tuhan. Engkau memberkati dimanapun Engkau utus Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati jemaat-Mu siang ini, baik yang di lantai 1 dan di lantai bawah, bahkan yang ikut ibadah live streaming Tuhan, Kau juga memberkati Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberi persembahan untuk di gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang, dan Engkau akan memberikan kembali apa yang mereka tabur dengan berlipat kali ganda dalam nama Yesus. Kau juga memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani di tempat ini Tuhan, mulai pagi sampai siang ini, baik tim musik, tim worship, tim ulmet, tim diaken Tuhan. Engkau juga memberkati apa yang mereka lakukan di siang ini Tuhan. Engkau yang akan memberi mereka apa yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau berpisah, pulang ke rumah masing-masing Tuhan, Engkau Roh Kudus yang akan melindungi setiap kami dari tempat ini sampai tiba di rumah dengan tidak kekurangan apapun, karena Engkau Allah yang selalu melindungi kami semua. Dalam nama Yesus. Iyalah Mas. Mari saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Iyalah lama sikira, lama sikira. Iyalah. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah semua kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai siang ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.